Halo semua, Shalom, salam sehat. Topik bahasan kita kali ini adalah tentang sifat gereja yang satu dan kudus. Kesatuan gereja. Kesatuan gereja pertama-tama adalah kesatuan iman dalam Efesus 4 ayat 3-6 yang mungkin dirumuskan dan diungkapkan secara berbeda-beda. Kesatuan tidak sama dengan keseragaman. Kesatuan gereja dimengerti sebagai Bhinneka Tunggal Ika, baik di dalam gereja Katolik sendiri maupun dalam persekutuan ekumenis. Kesatuan gereja bukanlah semacam kekompakan organisasi atau kerukunan sosial, bukan soal struktur organisasi yang lebih bersifat lahiriah, tetapi Injil Yesus Kristus yang diwartakan, dirayakan, dan dilaksanakan di dalam hidup sehari-hari. Kristus memang mengangkat Petrus menjadi ketua para rasul, supaya kolegialitas para rasul tetap satu dan tidak terbagi. Di dalam diri Petrus, Kristus meletakkan azas dan dasar kesatuan iman, serta persekutuan yang tetap kelihatan. Kesatuan ini tidak boleh dilihat pertama-tama secara universal, tidak hanya paus tetapi masing-masing uskup atau pemimpin gereja lokal menjadi asas dan dasar yang kelihatan dan kesatuan dalam gereja. Kristus akan tetap mempersatukan gereja, tetapi dari pihak lain disadari pula bahwa perwujudan konkret harus diperjuangkan dan dikembangkan serta disempurnakan terus-menerus. Oleh karena itu, kesatuan iman mendorong semua orang Kristen supaya mencari persekutuan dengan semua saudara seiman. Singkat kata, gereja yang satu itu terungkap dalam pertama, kesatuan iman para anggotanya. Kedua, kesatuan iman ini bukan kesatuan yang statis, tetapi kesatuan yang dinamis. Iman adalah prinsip kesatuan batinia gereja. Tiga, kesatuan dalam pimpinannya, yaitu hierarki. Dan yang keempat, hierarki mempunyai tugas untuk mempersatukan umat. Hierarki sering dilihat sebagai prinsip kesatuan lahiriah dari gereja. 5. Kesatuan dalam kebaktian dan kehidupan sakramental. Keenam, kebaktian dan sakramen-sakramen merupakan ekspresi simbolis dari kesatuan gereja itu, seperti yang terungkap dalam Efesus 4 ayat 3-6. Judulnya adalah sifat gereja yang kudus. Dalam hal kekudusan yang pokok bukan bentuk pelaksanaannya, melainkan sikap dasarnya. Kudus berarti yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi, pertama-tama, kudus atau suci itu menyangkut seluruh bidang keagamaan. Yang kudus bukan hanya orang, tempat, atau barang yang dikhususkan bagi Tuhan, tetapi lingkup kehidupan Tuhan. Semua yang lain, orang, waktu, atau tempat disebut kudus karena masuk lingkup kehidupan Tuhan. Yang kudus itu adalah Allah. Gereja menerima kekudusan sebagai anugerah dari Allah dalam Kristus oleh iman. Kekudusan tidak datang dari gereja, tetapi dari Allah yang mempersatukan gereja dengan Kristus dalam Roh Kudus. Jadi kekudusan gereja tidak terutama diartikan secara moral, tetapi secara teologikal, menyangkut keberadaan dalam lingkup hidup Allah. Perjanjian baru melihat proses pengudusan manusia sebagai pengudusan oleh Roh Kudus, 1 Petrus 1 ayat 2. Dikuduskan karena terpanggil, dalam Roma 1 ayat 7. Dari pihak manusia, kekudusan atau kesucian hanya berarti tanggapan atas karya Allah itu, terutama dengan sikap iman dan pengharapan. Sikap iman dinyatakan dalam segala perbuatan dan kegiatan kehidupan yang serba biasa. Kesucian bukan soal bentuk kehidupan atau seperti biarawati, melainkan sikap yang dinyatakan dalam hidup sehari-hari. Kekudusan itu terungkap dengan aneka cara pada setiap orang. Kehidupan gereja bukanlah suatu sifat yang seragam, yang sama bentuknya untuk semua, melainkan semua mengambil bagian dalam satu kekudusan gereja yang berasal dari Kristus. Kesucian ini adalah kekudusan yang harus diperjuangkan terus-menerus. Singkatnya, gereja itu kudus karena sumber dari mana ia berasal, karena tujuan kemana ia diarahkan, dan karena unsur-unsur ilahi yang otentik yang ada di dalamnya adalah kudus. Muchas gracias dan sampai jumpa.